Ya Roh Kudus bertatalah lebih bekerjalah ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi urapanmu lawatanmu kaulah yang ku perlu bekerjalah ya Roh Kudus bertatalah lebih lagi urapanmu kaulah yang ku perlu bekerjalah ya Roh Kudus. Mari nyanyikan dengan sepenuh hati kita di hadapan Tuhan. Dia ada di tempat ini. Rohnya yang tidak terbatas sedang bekerja, sedang melawat kita di tempat ini. Haleluya. Kalau yang ku perlu bekerjalah ya Roh Kudus bertatalah. Dengan kasih Kristus Bapa Gembala akan bawa kita dalam firman. Urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu bekerjalah. Mari Tuhan. Ya Roh Kudus, Mari bekerja. Roh Kudus lebih lagi urapanmu kami rindu Engkau lawatanmu amin kaulah yang ku perlu bekerjalah ya Roh Kudus amin bertatalah lebih lagi urapanmu lawatanmu kaulah yang ku perlu yang terutama di hidupku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Oh Ramaya Ramashe. Oh. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Roh Kudus penuhi tempat ini. Roh Kudus penuhi kami. Bala-bala-bala. Oh. Untuk Roh Tuhan, ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Dia ada di tempat ini.
ku buka hati menyembahmu Yesus. Dimanapun engkau berada pagi ini, Jamahlah kami, beri kesempatan penuhi kami dengan kuasa Allah Maha. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Sekali lagi, amin. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa dalam hati, dengan kuasa Allah Maha, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, haleluya, haleluya. Berfirmanlah Roh Kudus, berbicaralah, kami siap Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh. Kami siap menerima firman-Mu, berbicara bagi kami semua di pagi yang diberkati ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih kudus dan hikmat dan pewahyuan bagi kami. Kami dapat mengerti setiap kebenaran. Nah, kebenaran yang kami ketahui itu akan memerdekakan kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Beberapa minggu ini kita berbicara yang mengawali tahun ini. Kita belajar tentang Roh Kudus. Dan tahun ini Roh Kudus bekerja lebih dahsyat lewat hidup kita. Ya, karena kita ini hanya bejana, ya, yang bekerja di akhir zaman ini. Setelah Yesus naik ke sorga adalah Roh Kudus, ya, dan Roh Kudus itu tinggal di dalam setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Roh Kudus tidak tinggal di orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya. Selagi Yesus ditinggikan di tempat ini, selagi Yesus ditinggikan dalam hidupmu, maka Roh Kudus bekerja dalam hidup saudara dan saya. Ya. Dia bekerja di balik layar. Banyak orang tidak mengenal dia karena dia kerja di balik layar. Dia bekerja tanpa menonjolkan diri. Ya, karena dia menjadi utusan daripada Bapa untuk kita semua. Alkitab katakan dalam Efesus pasal 1 kita
Pagi hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Roh Kudus. Ya, berjalan bersama Roh Kudus. Sampai akhir hidup kita, Roh Kudus akan memimpin. Bahkan sampai orang anak-anak Tuhan, orang-orang percaya meninggal pun atau dipanggil pulang oleh Tuhan, maka Roh Kudus akan membawa saudara ya berjumpa dengan Bapa di sorga. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13 dan 14 kita lihat sama-sama. Efesus pasal 1 ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, ya, yaitu Injil keselamatan. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Amin. Terus ayat 14 dia katakan, ayat 14-nya dia katakan, dan Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh ya seluruhnya. Ya. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin kita, menyertai kita, ya, menuntun kita sampai kita menikmati semua yang menjadikan janji Bapa kepada kita. Amin. Haleluya. Yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji apa? Kemuliaannya. Jadi saudara, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, ya, maka dia dimeteraikan dengan Roh Kudus. Ya, kita tahu meterai itu tanda pengesahan. Ya, kalau satu surat ada meterai 6.000 yang dipakai di Indonesia, dan saya dengar akan jadi meterai 10.000, yaitu tanda sah. Artinya saudara menjadi milik Kristus. Ya, dan Alkitab katakan Roh Kudus itu sebagai jaminan sampai kita menikmati semua yang Bapa janjikan dalam hidup ini. Dan jadi firman Tuhan ini penuh dengan janji. Yang percaya katakan amin. Ya, hidup kekristenan kita hidup karena janji Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Tuhan tidak pernah berbohong. Apa yang Dia janjikan, Dia genapi. Makanya sebagai jaminan itu Roh Kudus Dia berikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, orang-orang yang percaya, yang mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat. Orang-orang percaya itu Alkitab katakan dimeteraikan, tanda pemilikan. Kita menjadi milik Kristus. Amin. Kalau kita jadi milik Kristus, ya, hidup kita jadi milik Kristus, maka kita tidak perlu takut apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini. Karena saudara, artinya ada pembelaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Ya, seseorang yang mempunyai milik, ya, kalau saudara memiliki suatu barang, engkau akan jaga. Ya, makanya saudara, anak-anak Tuhan tidak perlu takut akan apapun yang terjadi, apapun yang kita hadapi, apapun persoalan kita, apapun masalah kita, karena kita tahu kita adalah milik daripada Kristus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Satu waktu saya naik di sebuah mobil yang teman saya punya mobil itu, dan waktu dia muat saya duduk di samping dia, di depan dia. Kami berjalan dengan mobil itu, kami naik di mobil itu, berjalan. Tiba-tiba di depan kami ada demo dan orang lempar-lempar batu. Saudara, yang punya mobil ini, dia ketakutan. Tetapi saya duduk aman-aman. Kenapa?
Kenapa saudara? Kenapa dia takut? Karena dia tahu bahwa mobil itu adalah milik dia. Ya. Dan itu sebabnya dia takut kalau mobilnya kena lempar atau mobilnya kacanya pecah. Tapi saya yang duduk di dalam mobil itu, saya nggak takut. Karena mobil ini bukan milik saya. Kalau kita tahu bahwa hidup kita itu milik Tuhan, kita tidak perlu takut akan apapun. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Apapun yang terjadi di depan kita, apapun yang ada di depan kita, kalau kita percaya, kita tahu bahwa hidup kita itu adalah milik Tuhan, maka kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu khawatir, itu urusan Tuhan. Ya, Tuhan katakan dia pelihara kita, dia menjamin kita, dia menuntun kita, dia melindungi kita karena kita adalah milik daripada Tuhan. Masa depan kita milik Tuhan. Amin. Haleluya. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Kalau kita tahu hidup kita milik Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Nah, Roh Kudus akan tinggal di dalam setiap anak-anak Tuhan. Ya, setiap orang percaya. Yesus tidak ada di bumi ini. Yesus ada di sorga. Ya, yang bekerja di bumi ini adalah Roh Kudus. Dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-19, mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat yang ke-19. Mari kita lihat sama-sama 1 Korintus 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus atau rumah daripada Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Amin. Artinya Roh Kudus itu diam di setiap tubuh yang ditebus oleh darah Yesus. Amin. Haleluya. Waktu kita percaya kepada Yesus, kita dikuduskan, kita diampuni dosa, kita dibersihkan. Maka rumah kita, tubuh kita ini bait Allah. Ya, makanya Tuhan taruh Roh Kudus. Ya, dia tidak tinggal di rumah yang kotor. Dia tinggal di rumah yang dikuduskan. Tuhan kuduskan kita dengan darahnya. Dan setelah itu Alkitab katakan Roh Kudus diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milikmu. Amin. Tubuhmu bukan milikmu, tetapi tubuhmu adalah milik Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Karena ada diam Roh Kudus. Makanya jaga, rawat hidupmu saudara. Terus ayat yang ke-20 dikatakan, sebab kamu telah dibeli dengan harga yang lunas. Jadi saudara dibeli, saudara ditebus, saudara dibayar. Tuhan tidak merebut saudara dari setan, tapi Tuhan menebus kita. Ya, karena kita sudah tergadai, terjual. Makanya Tuhan tebus hidup kita, ya. Dan Tuhan ya kuduskan hidup kita, dan Tuhan taruh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi setiap anak-anak Tuhan itu ada Roh Kudus, ya. Tetapi saudara, Roh Kudus akan terus bekerja dalam hidup engkau kalau engkau mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus, ya. Jadi saudara, setiap orang percaya itu ada Roh Kudus. Tapi Roh Kudus tidak menguasai seluruh hidupnya. Ya. Roh Kudus akan menguasai seluruh hidupnya kalau seseorang itu dibaptis. Ya, dibaptis dengan Roh Kudus. Makanya saudara, setiap orang itu perlu dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu Yesus itu sebagai manusia biasa, dia tidak punya kuasa apa-apa. Ya, dia bisa membuat kuasa, dia bisa buat mujizat, dia bisa buat tanda heran karena dia dipenuhi dengan Roh Kudus.
Ya, Yesus sebelum dipenuhi dengan Roh Kudus, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Alkitab katakan waktu dia datang kepada Yohanes di Sungai Yordan, ya, sungai yang pernah kita lihat di dalam firman Tuhan di zaman Perjanjian Lama, bagaimana Elia, bagaimana Naaman, ya, dibawa ke Sungai Yordan, dan Yesus datang kepada Yohanes karena Yohanes berseru-seru, ya, bertobatlah dan sebagainya, dan akhirnya Yesus datang ketemu dengan Yohanes untuk memberikan dirinya dibaptis. Ya, setelah Yesus dibaptis, Yohanes bilang, lihat itu anak domba Allah yang akan menebus isi dunia ini. Yohanes menyatakan itu, dan Yohanes bilang, membuka tali kasut aku tidak layak. Ya, waktu Yesus datang kepada Yohanes, Yohanes bilang, saya tidak layak untuk membaptis, tapi Tuhan bilang, aku harus melakukan kebenaran, aku harus menggenapi kebenaran. Dan setelah Yesus dibaptis, Alkitab katakan dia keluar dari air, burung sebagai gambaran adalah Roh Kudus turun atas hidup Yesus. Ya, Roh Kudus memenuhi hidup Yesus. Sejak waktu Roh Kudus memenuhi di hidup Yesus, maka saudara, Roh Kudus membawa Yesus untuk dicobai. Jadi kalau kita dicobai, Yesus pun pernah dicobai. Amin. Hanya dia tidak berbuat dosa. Amin. Dia tidak jatuh di dalam dosa. Ibrani katakan, imam besar yang kita punya, imam besar yang turut merasakan kelemahan, karena dia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Ya, setelah Yesus dibaptis, dia dipenuhi Roh Kudus, maka firman Tuhan katakan dia dibawa Roh Kudus untuk ke padang gurun Yudea. Dan di situ dia berpuasa 40 hari, 40 malam. Alkitab katakan dia dicobai oleh setan. Dan saudara, kita lihat di dalam Matius pasal 4, ya, saya baca sebentar, Matius 4 ayat 1 sampai kita akan melihat perjalanan Yesus, bagaimana dia dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Artinya pentingnya kita dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai. Ayat yang kedua, saudara, saya katakan, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Di saat Yesus menghadapi krisis, saudara, di saat Yesus menghadapi pergumulan yang berat, saudara, maka Alkitab katakan iblis datang mencobai. Ya, kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, ada 3 pencobaan yang iblis kerjakan, yang iblis kasih. Yang pertama, suruh Yesus jadikan batu itu adalah roti, ya. Tapi Yesus selalu menghantar dengan firman Tuhan, ya, dengan firman Tuhan. Setelah itu iblis bawa Yesus di atas bumbungan bait Allah, ya, dan dia katakan, kalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu, ya, jatuhkanlah dirimu. Dan karena malaikat-malaikat dan Yesus juga, saudara, ya, konfrontasi apa yang dikatakan oleh setan dengan perkataan firman Allah. Yesus ucapkan firman Allah. Makanya perlunya setiap orang yang dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus, kita harus penuh dengan firman Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, kita penuh dengan Roh Kudus, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita perlu
firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan. Setelah itu iblis menuntun dan membawa Yesus ke atas gunung dan dia memperlihat semua keindahan dunia ini, kemewahan dunia ini. Iblis katakan, kalau engkau menyembah aku berikan semuanya ini. Yesus katakan, enyahlah iblis, engkau harus menyembah Allah. Yesus selalu katakan, ada perkataan firman, ada ucapan firman, saudara. Kenapa? Apa yang membuat Yesus berkemenangan? Apa yang membuat Yesus kuat? Ya, apa yang membuat dia kuat menghadapi serangan setan? Karena Yesus sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Yesus sudah dipenuhi. Makanya saudara, perlunya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus supaya kehidupan kita itu berkemenangan. Kalau Tuhan saja, Yesus secara pribadi dia nggak bisa buat apa-apa. Setelah dia menang di padang gurun, saudara, maka Yesus masuk ke Nazaret. Dia memproklamir karena dia dituntun oleh Roh. Jadi Roh Kudus yang membawa Yesus, Roh Kudus yang menuntun Yesus. Dimanapun Yesus berjalan, Roh Kudus menuntun, mengarahkan. Ya, setelah dari padang gurun, ya, Roh Kudus tuntun Yesus masuk ke Nazaret, ya, dan dalam rumah ibadah. Ya, orang yang penuh dengan Roh Kudus selalu cinta ibadah, selalu cinta bait Allah, selalu cinta rumah ibadah, saudara. Masuk ke dalam rumah ibadah, saudara, dan Yesus mengucapkan, mari kita baca Lukas pasal 4 ayat 16. Lukas 4 ayat yang ke-16. Mari kita lihat. Kita belajar mau melihat pribadi Yesus. Kalau dia saja dipimpin, dituntun, apalagi kita tidak kuat, saudara. Ya, masa-masa sekarang masa yang sukar sulit, masa yang penuh dengan kesulitan, dan kita butuh Roh Kudus. Tuhan katakan berbicara tentang kuasa Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus memasuki tahun 2021. Ia datang, Yesus datang ke Nazaret setelah dari padang gurun, setelah dia dicobai, maka Yesus datang ke Nazaret, ya, dipimpin oleh Roh Kudus. Apa dia katakan? Ya, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Jadi pertama dia mulai dari rumah, dari keluarganya, dari rumahnya, saudara. Ya, dan ia menurut kebiasaan pada hari Sabat, ia masuk ke dalam apa? Rumah ibadah. Lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Amin. Terus, saudara, ya, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nats di mana ada tertulis. Perhatikan apa kata Yesus. Roh Tuhan, Roh Kudus ada padaku, kata Yesus. Amin. Di padang gurun cobai. Saya katakan amin. Kita hidup berkemenangan dalam hidup kita. Dan terus, saudara, Yesus berdiri di bait Allah dan mengatakan, ya, Roh Kudus ada padaku. Ya, Yesus katakan, ia telah mengurapi aku. Amin. Untuk menyampaikan, ya, kabar baik kepada orang miskin,
Dan ia telah mengutus aku, saudara. Ya, terus untuk memberitakan pembebasan, untuk bebaskan orang dari tawanan, untuk memberikan penglihatan, untuk membebaskan orang dari dosa, saudara. Dan terus, saudara, dari keterikatan, orang-orang yang terikat, saudara. Terus kemudian ia menutup kitab itu dan kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadah itu tertuju kepadanya. Amin. Yesus katakan, aku dikuasai oleh Roh Kudus, maka aku bisa, ya, saudara, secara sebagai pribadi, saudara, dia butuh Roh Kudus. Ya, Roh Kudus sebagai manusia 100%. Waktu Yesus ada di tengah-tengah dunia ini, saudara, dia dipimpin, dia dipenuhi, dia dituntun. Ya, nah, apalagi kita, ya, apalagi saudara dan saya. Ya, dia katakan aku dipakai untuk memberitakan, ya, membebaskan orang, ya, dari keterikatan, ya, dan Roh Kudus yang ada padaku itu yang melakukannya. Saya katakan amin. Apa pentingnya kuasa Roh Kudus? Ya, bukan berhenti di situ lagi. Roh Kudus bawa dia lagi ke Galilea, bawa lagi dia ke Nazaret untuk buat mujizat. Dan Alkitab katakan mujizat yang paling banyak dibuat Yesus yaitu di Galilea. Ya. Setelah dia dipenuhi, dia masuk rumah Allah, saudara. Ya, dia mencintai. Kalau orang bilang dipenuhi Roh Kudus, malas gereja, itu bukan Roh Kudus. Karena Roh Kudus mencintai. Mencintai firman. Ada dorongan daripadamu. Kalau engkau satu seperti yang menuntun, haleluya. Itu sebabnya, saudara, ya, Roh Kudus membuat perkara-perkara yang besar. Setelah itu Roh Kudus pimpin lagi Yesus untuk buat mujizat. Mari kita lihat ayat selanjutnya. Lukas 4 ayat 31. Ya. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Dia mengajar di situ pada hari-hari Sabat. Terus mereka takjub mendengar pengajarannya. Amin. Sebab perkataannya apa? Penuh dengan apa? Siapa yang memberikan kuasa? Bapa sangat bil. Dia ingin dengan hargai dia. Sembah. Tinggi. Pribadi yang mendorong. Siapa pribadi? Luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Itu sebabnya, saudara. Ya, kalau kita setiap kali kita peduli dengan Roh Kudus, saya percaya kalau gereja ini mau mengalami terobosan, ya, kita hargai Roh Kudus, hargai kehadirannya, ya, hormati dia, hormati tempat ini, dan dia menjadi tuan rumah, dia menjadi pengatur, dia menjadi yang atur kita semua. Sebelum Allah menciptakan dunia ini, ya, kocar kacir, Alkitab katakan Roh Kudus duluan maju. Dan waktu Roh Kudus maju, Alkitab katakan berfirmanlah Allah.
maka jadi. Artinya segala sesuatu Roh Kudus di depan. Makanya Roh Kudus memimpin, tuntun kita, ya, gereja Tuhan. Yesus perkataannya penuh kuasa. Setelah dia dari Yordan, dia pergi ke saudara? Padang gurun, dituntun Roh Kudus untuk dicobai, ya, tapi membuktikan kemenangan. Amin. Haleluya. Hidup kita berkemenangan di dalam Tuhan. Kita senang dulu Roh Kudus hinggap ke pribadi-pribadi. Sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan di semua. Percaya kepada Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Ya. Dan kadang-kadang Roh Kudus hanya dibahas pada waktu keturunan Roh Kudus. Pada bulan-bulan lain Roh Kudus tidak dipeduli. Ya, setiap hari dia bekerja dalam itu. Dia tahu kau lemah. Dia tahu kau tidak berdaya. Dia tahu kau sendirian. Dia tahu engkau penuh dengan keterbatasan, saudara. Alkitab katakan pengajaran Yesus itu penuh dengan kuasa. Amin. Haleluya. Terus dia katakan ayat 33. Nanti pulang saudara baca. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan. Dan ia berteriak dengan suara keras. Ayat 34. Hai engkau Yesus Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Dan terus saudara, Alkitab kata, tapi Yesus menghardik katanya, diam, keluar daripadanya. Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak. Lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya, saudara. Ya, Yesus yang tadi menyatakan, aku dipenuhi dengan Roh Kudus. Aku datang melepaskan, membebaskan. Langsung praktek, saudara. Roh Kudus pimpin Yesus, tuntun Yesus, membawa ke Kapernaum. Dari Kapernaum Yesus dibawa ke Galilea. Ya, dia menyembuhkan ibu mertua dan banyak hal. Yesus buat perkara yang hebat, berjalan ya perkara yang luar biasa, membuat saudara betapa pentingnya saudara. Saya ada ambil sedikit untuk membawa kita bagaimana kita masuk di dalam pentingnya. Kita butuh, kalau Yesus sendiri butuh Roh Kudus, Yesus sendiri butuh, Yesus sendiri katakan aku bisa melakukan karena Dia urapi aku. Dia penuhi aku, yaitu Roh Kudus dipenuhi saudara. Ya, kita memenuhi kehidupan, ya, sehingga Yesus buat perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang besar, dan Tuhan janjikan bahwa di akhir zaman supaya mujizat dinyatakan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan, ya, artinya perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib saudara akan dikerjakan oleh Roh Kudus lewat saudara, dicurahkan kepada setiap. Alkitab katakan Yoel 2 ayat 28, mari kita lihat. Haleluya. Yoel 2 ayat yang ke-28. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama Yoel 2 ayat yang ke-28. Yoel 2 ayat yang ke-28 dikatakan di dalam firman Tuhan. Mari kita lihat sama-sama. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua. Maka pada anakmu laki-laki pada hari-hari terakhir ini ya, dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, taruna-tarunamu akan mendapat penglihatan dan seterusnya dan seterusnya. Saudara lihat bahwa itu kuasa Tuhan, Roh Kudus dicurahkan. Artinya saudara, banyak gereja-gereja membatasi bahasa roh, jangan keras-keras, pelan-pelan.
ya, begini-begini mereka atur saudara. Ya, kadang-kadang kita batasi Roh Kudus, kita batasi kerjanya saudara. Padahal justru di akhir zaman, di masa yang sukar ini, di masa yang penuh dengan tantangan, saudara, kita ada di tengah-tengah dunia yang bukan makin hari makin baik, makin hari makin jahat. Moral orang makin hari makin jahat. Orang buat dosa sudah merasa itu hal yang biasa. Orang ngomong orang nyakitin orang buat segala macam pertontonan, segala macam lewat Facebook, lewat media sosial, apa semua dipertontonkan hal-hal yang moral saudara, ya, pornografi semua sepertinya sudah hal-hal yang biasa. Kalau dulu anak-anak mungkin SMP belum pacaran, sekarang anak-anak SMP sudah pacaran, anak-anak SD sudah pacaran, mungkin karena pengaruh dari media sosial saudara. Ya, siapa yang bisa menolong mereka ini? Nah, makanya firman Tuhan kepada semua anak-anak, kepada semua orang besar, jangan pikir anak-anak tidak ada masalah, jangan pikir mereka SD belum ada masalah. Saudara, ya, tingkat bunuh diri di Jepang kebanyakan anak-anak umur belasan tahun bawah. Artinya bahwa setiap orang, jangan kita pikir bahwa anak-anak kita tidak ada masalah. Oh, kalau dulu mungkin, ya, dulu mungkin mereka tidak terbuka, tapi sekarang saudara sudah ada keterbukaan semua. Dan saudara, kita tahu bahwa itu sebabnya firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman siapa yang bisa menolong, yang bisa tobatkan orang siapa? Gak ada manusia yang bisa tobatkan manusia. Kita boleh memberitakan firman, kita boleh injili, tapi pertobatan itu datang dari Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Bukan berarti kita diam-diam. Amin. Tapi saudara, kita berdoa. Ya. Bukan berarti oh sudah itu urusan Roh Kudus. Tidak saudara. Ya. Terus pakai. Amin. Perkataanmu. Amin. Sehingga ucapanmu berkuat. Waktu engkau berdoa, orang bertobat. Siapa punya kudus yang bisa. Orang yang keras, tegar tengkuk. Hati orang yang saudara kesombongan dan sebagainya. Yeskiel katakan, aku akan hati, ya, yang baru karena Roh curahkan. Mereka akan mempunyai hati yang lembut. Orang yang malas ini, malas doa, mas doakan dia. Percaya kalau Roh Kudus ubah hidup dia. Roh Kudus jamah dia saudara. Maka waktu itu engkau akan lihat kuasa Tuhan. Orang bisa berlutut berjam-jam berdoa. Waktu dia mengerasi penuhi Roh Kudus, dia bisa berdoa berjam-jam. Dia bisa menjerit dengan Tuhan. Ya, banyak hal Roh Kudus kerjakan. Dia mau kerjakan double porsi. Banjir Roh Kudus, penuhan. Artinya saudara semua, karena manusia tidak bisa tolong dirinya sendiri. Manusia tidak mampu. Manusia tidak bisa saudara sendirian. Saudara, kita butuh kekuatan daripada Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Saya ingin tambahkan sedikit saudara, bagaimana Yohanes bilang begini, aku baptis dan apa? Api dan roh. Nah saudara, kita akan lihat apa yang dikerjakan Roh Kudus bagi kita. Ya, kita mau dipimpin, dituntun. Tetap katakan pertama Roh Kudus. Amen. Kita nggak bisa
Karena apa? Buah roh. Jadi kalau orang benci orang terus yang percaya, ya, tetap anak-anak Tuhan, orang yang kita dikuduskan oleh Roh Kudus bertahan. Mari kita baca Yohanes 16 ayat. Mari kita lihat sama Yohanes 16. Dia datang. Dia dunia. Kebenaran dan yang pertama sadarkan. Dan tidak ada orang mau dinasihati apapun. Ini terhadap siapa manusia bisa menginsafkan orang. Makanya kalau engkau beritahu orang dia nggak mau dengar, doakan dia. Kudus yang jamah, menjamah suami, menjamah istrimu, menjamah anak-anakmu. Ya, Roh Kudus yang bisa menginsafkan, menyadarkan orang. Ya, itu sebabnya saudara, pentingnya setiap orang dipimpin oleh Roh Kudus. Dia dituntun oleh Roh Kudus. Bukan saja dia sadarkan kita, orang sadar akan kesalahan, insafkan, sadar akan dosa, baru dia. Amin. Amin. Dan perubahan itu dari kemauan saudara. Ya, kemauan itu diberikan oleh Roh Kudus. Tinggal bagaimana engkau meresponi itu. Engkau harus mau. Kalau engkau tidak mau berubah, tidak akan pernah berubah. Ya, Roh Kudus taruh kemauan, tapi engkau harus. Ya, makanya dia taruh kemauan. Minggu lalu kita belajar akan dunia. Dia juga akan menuntun kita akan kebenaran. Ya, artinya saudara, hidup kita pada zaman ini makin hari makin rusak. Sekarang moral, amoral, segala macam. Ya, maka Roh Kudus akan menuntun kita ya untuk hidup di kebenaran. Yang percaya katakan amin. Ya, kita hidup di dalam kebenaran. Ya, kita dituntun oleh kebenaran. Karena kebenaran sekarang sudah terbolak-balik, saudara. Ya, saudara, hidup di dunia kita makin hari makin lihat keadaan dunia makin hari makin rusak. Ya, maka saudara, kebenaran itu seperti terbalik. Maka Roh Kudus akan menuntun. Dan bukan itu saja, dia menuntun kita kepada apa? Penghakiman. Ya. Artinya kita sadar bahwa akan ada penghakiman. Jadi kita tidak buat sewenang, kita tidak buat semua. Ada batasan, ya. Artinya kita dikontrol, ya, dikontrol, dituntun supaya kita tidak buat hal-hal yang semau, ya. Tapi kita mau dipimpin, dituntun karena dia menetapkan kita bahwa akan ada. Hari ini sudah meninggal. Kalau kita ada Kudus. Dikatakan Roh Kudus juga penghibur dan sebagainya, saudara. Roh Kudus juga memimpin kita, menuntun kita. Nah, saudara, Alkitab katakan, nanti minggu lalu saya akan bahas kelanjutan dari ayat ini, tapi saya ingin kita melihat satu hal, bahwa dia digambarkan seperti api. Tuhan katakan, ya, Yohanes katakan bahwa aku membaptis kamu dengan air.
Dia akan membaptis kamu dengan apa? Api. Api itu selalu digambarkan sebagai pribadi daripada Roh Kudus. Waktu orang-orang berdoa di atas loteng Yerusalem, Alkitab katakan turunlah lidah-lidah api, saudara. Untuk apa? Karena firman Tuhan katakan, saudara, dia menyertai waktu Musa sebelum dia membawa orang Israel masuk ke tanah Kanaan. Maka Alkitab katakan Musa berjumpa dengan semak berduri yang ada nyala api. Dan waktu Musa datang mendekat, dia katakan tempat ini adalah kudus. Ya, Musa dengan api yang dipenuhi, maka Musa bisa menuntun, memimpin setiap anak-anak Tuhan, setiap kita saudara, setiap kita yang pelayan-pelayan. Saudara, kita mau melayani Tuhan. Firman Tuhan katakan dari Roma, mari kita baca Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11, dia katakan demikian. Ya. Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Artinya dalam kita melayani, kita butuh Roh Kudus. Melayani dengan semangat, melayani dengan api. Api itu berapi-api itu gambaran daripada satu kehidupan. Ya, berapi-api itu artinya gambaran daripada hadirat Tuhan. Bukan kita hanya melayani, tapi firman Tuhan katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ya, artinya pelayanan setiap orang boleh melayani, tapi pelayanan yang berkenan dengan Tuhan adalah pelayanan dengan api. Ya, api itu artinya saudara, firman Tuhan katakan di dalam firman Tuhan waktu bangsa Israel dari tanah api itu menghantar mereka sampai ke tanah. Api itu yang menghantar mereka, menghangatkan mereka, ya, di malam hari, ya, menuntun, memberi terang kepada mereka, ya, memberikan kekuatan bagi orang-orang Israel. Itu sebetulnya gambaran daripada pribadi Roh Kudus. Ya, saya mau katakan bahwa kepada kita sekalian, ya, kita ditugaskan untuk melayani. Layani bukan karena kebiasaan, melayani bukan karena kita ada di daftar, tapi melayani dengan api, melayani dengan semangat, saudara, melayani dengan kehidupan, ya. Artinya kalau api itu juga gambaran daripada satu kehidupan, ya, kehidupan yang bernyala-nyala, ya, kehidupan yang menyala-nyala artinya kecintaan kita, kerinduan kita, haus kita pada Tuhan. Bukan berarti apakah kita melayani, bukan berarti apakah kita beribadah, ya, tetapi kehadiran Tuhan. Kita bertemu dengan Tuhan, kita berjumpa dengan Tuhan, maka saudara ada kekuatan, ada satu kehidupan, ya, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar kebiasaan, tetapi ibadah yang ada api, ya, pelayanan yang ada api, saudara.
ada kerinduan, ada kecintaan, ya, ada kehausan, bukan ibadah yang kering, tetapi karena ibadah yang kering, ibadah yang tidak ada hadirat Tuhan, ibadah yang tidak akan mendatangkan sesuatu mujizat Tuhan, ibadah yang tidak mendatangkan suatu perkara-perkara besar. Saudara, biarlah kita berdoa dalam hidup ini, biar kita melayani Tuhan dengan api, kita beribadah dengan Tuhan dengan api yang menyala-nyala. Api itu gambarkan kehangatan, kebekuan hati kita, saudara. Kecemasan kita dapat dibersihkan dengan api, saudara. Kalau api itu ada dalam kehidupan kita, ada di dalam hati kita, maka saudara, kita akan melayani dengan penuh kuasa. Kita akan buat perkara-perkara yang besar, kita akan buat hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Maka pelayanan-pelayanan kita akan muncul hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kita rindu itu terjadi hari ini. Bukan Tuhan katakan bukan apakah kita ibadah, bukan apakah kita melayani, tapi apakah ibadah kita dengan api. Mungkin apinya sudah redup, mungkin apinya sudah mulai padam, mungkin apinya sudah tidak bernyala lagi. Mungkin ibadah kita, mungkin pelayanan kita, apapun saudara, sebelum Tuhan utus Musa, Tuhan berjumpa dia dengan api. Karena Tuhan mau katakan hanya api ini yang akan membawa engkau untuk menuntun, untuk membawa umat Israel. Dan api itu akan mengikuti engkau siang dan malam sampai berjumpa dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan, rencana Tuhan, yaitu Kanaan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Biar api itu hari ini biar menyala-nyala dalam kehidupan kita. Bukan apakah kita Kristen, saudara, bukan apakah kita ikut Tuhan, tapi apakah api itu masih bernyala-nyala ya dalam doa kita, dalam pelayanan kita, dalam ibadah kita. Firman Tuhan katakan, layanilah Tuhan, ya, biarlah rohmu, ada Roh Kudus yang menyala-nyala dalam rohmu, ada Roh Kudus yang berebu-ebu, yang mengalami yang kecintaan, kehausan, kerinduan, kelaparan akan Tuhan. Engkau bukan sekedar biasa-biasa saja, tapi saudara, engkau bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar engkau datang beribadah, menyanyi, mendengarkan firman Tuhan, tidak. Tapi api itu ada di dalam hatimu, ada di dalam rohmu, ada api yang mendorong, ada api yang mendorong sehingga engkau berubah dalam Tuhan. Engkau cinta dia, engkau menyembah dia, engkau berdoa dengan dia, engkau melayani dia dengan api yang dari Tuhan. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Hidup kita dipimpin, dituntun, diarahkan oleh Roh Kudus. Haleluya. Maka perkara-perkara besar, perkara-perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang ajaib yang dibuat Yesus, haleluya, kita juga bisa lakukan, kita juga bisa buat. Tuhan katakan kalau engkau percaya, maka engkau bisa melakukan lebih daripada apa yang aku lakukan, kata Yesus, karena Roh Kudus dicurahkan secara besar-besaran. Tinggal engkau haus, engkau rindu kepada dia, inginkan dia. Katakan, kalau apimu sudah mulai padam hari-hari ini, katakan kepada dia, Tuhan penuhi aku, Tuhan penuhi hidupku, penuhi aku, urapi aku rindu engkau, aku haus akan engkau, aku ingin akan engkau. Haleluya. Kalau doa-doamu sudah tidak ada lagi api, haleluya, penyembahanmu sudah tidak ada lagi api, hanya tinggal asap saja, maka hari ini pastikan sebelum engkau tinggalkan tempat ini, biar api itu membakar kembali kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Biar kita dipenuhi dengan rohnya, biar kita diurapi oleh rohnya, sehingga kita mampu melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, amin. Jamah kami, mari rindukan Dia, haus akan Dia. Ratmu ku sembah. Terima kasih Tuhan. Rindukan Dia, rindukan Dia. Penuhi aku Roh Kudus, penuhi kami Roh Kudus. Urapi kami Tuhan dengan Roh-Mu, dengan api-Mu. Amin. Mulia bagimu Tuhan. Katakan sama-sama, Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Amin. Penuhi kami. Datang dengan kerinduan, datang dengan kehausan pada Dia. Kami rindu Engkau, Roh Kudus. Allah Roh Kudus. Engkau perlu bergantung kepada Dia, bergantung kepada Roh Kudus. Yesus katakan, aku tidak bisa buat apa-apa sebelum Dia dipenuhi dengan Roh-Nya. Amin. Jamahlah ku rindu hadir. Semua katakan, ku sembahku uralaba syada ya ralaba ku. Amin. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kamu. Dia pribadi yang ajaib. Amin. Haleluya. Dia mau tuntun engkau, Dia mau pimpin hidupmu. Tuhan ku sembah, membah kudus. Yes, kudus, kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kamu. Haleluya. Penuhi kami, biar Engkau pimpin, kendalikan hidup kami, Roh Kudus. Dan ku sanjung Kamu, mulia bagi semua. Biar Engkau laku nyanyikan dengan api. Ku sembah, amin. Kuduslah Tuhan dan ku sanjung Kamu.
seperti minyak. Haleluya, haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu mulia. Amin. Mulia bagi sembah. Sembah. Sembah Yesus, sembah Bapa. Haleluya. Amin. Kuduslah Tuhan, ubah kami, ubah hidup kami, ubah kami Tuhan, jamah kami Dia bagi. Amin. Tuh ku sembah, ku sembah, minta api itu, minta api itu kembali kepadamu, minta api itu. Amin. Haleluya. Bakar kembali Tuhan api-api yang sudah padam Tuhan. Amin. Amin, haleluya. Gimu Tuhan ku sembah, ku lawat kami Tuhan. Haleluya. Tuhan, dan kurala-bala-bala-bala sikira ora baba karala bala basere ora bala 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 ora bala bala penuhi kirala bala 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 sembah ora bala 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 ora bala beri hidup Tuhan, kehidupan kirala bala bala hidup Tuhan, semangat kirala bala bala ora bala 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 basere namu oh haleluya. Yang sakit sembuh, yang sakit sembuh, yang lemah ada kekuatan. Kira bala-bala, Roh Kudus bergerak terus. Oh, yang susah mendapat kekuatan baru. Kamu, amin. Haleluya. Haleluya. Buka papa. Jamaah yang kering-kering Tuhan, basahi kembali dengan airmu. Biralaba-laba-laba. Teruslah apimu dan ku sanjung kamu. Yesus, lawat kami. Tuhan, ku sembah dengan lawatanmu. Haleluya. Di akhir zaman, haleluya, dalam nama Yesus dicurahkan kepada semua anak-anak kecil, orang besar, orang tua, dipenuhi kira laba-laba, ora papa, ora dada, ora laba-laba sikere. Haleluya, haleluya. Saudara yang berbahasa roh, aktifkan rohmu dalam nama sikira laba-laba, ora laba, yang apinya padam, minta kembali api, haleluya. Sembahku, amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu. Amin.
Haleluya. Biar apimu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Yang lemah katakan aku kuat. Haleluya. Dalam nama Yesus. Yang jalan buntu ada jalan keluar. Haleluya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Menghadapi persoalan masalah. Kami percaya ada pertolongan Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur yang sakit sembuh. Ini dalam nama Yesus. Makasih Bapak. Kami bersyukur. Haleluya. Kami akan bawa persembahan kami dalam tangan Tuhan memberkati. Kami siap membawa persembahan kami. Roh Kudus Engkau juga berbicara kepada kami di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan.